Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 Ulumul Hadis dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A akan menyampaikan materi terkait ilmu Rijalul Hadis. Dalam materi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian, syarat, gelar, dan juga hikmah. Yang pertama, pengertian. Secara bahasa, kata rijal adalah bentuk jamak dari kata rojulun yang artinya orang laki-laki. Sedangkan secara istilah adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu syarat. Syarat yang pertama, al-adalah. Al-adalah yaitu suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya melakukan hal-hal positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Rijalul hadis sangat terlarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, al-kazbu atau bohong. Yang kedua, al-mutahammu bi al-kasbi atau dianggap bohong. Yang ketiga, al-fasku. Dan yang keempat adalah al-jahalah atau bodoh. Syarat yang kedua yaitu dobit. Dobit adalah kuat hafalan hadisnya dan kuat menjaga tulisan hadisnya sejak menerima hadis hingga waktu menyampaikannya. Dobit dibagi menjadi 2, yaitu dobit al-sodri dan dobit al-kitabi. Dobit dan riwayatnya dapat diterima kalau memenuhi 3 unsur berikut. Yang pertama, tidak pelupa. Yang kedua, hafal terhadap apa yang disampaikan kepada muridnya. Dan yang ketiga, menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya, dan mengetahui kandungannya. Syarat Rijalul Hadis selanjutnya yaitu Muslim. Rijalul Hadis Nabi SAW adalah orang yang mematuhi dan mentaati segala aturan agama Islam. Selanjutnya yaitu baligh. Seseorang dikatakan baligh apabila keadaan akal nalar mereka mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, akal mereka tidak diselimuti oleh keracunan yang mengakibatkan informasi yang diberikan dapat membingungkan orang lain. Selanjutnya yaitu tamyiz. Seorang rijalul hadis memahami segala sesuatu yang dia dengar dan dia tangkap dan dia kuasai. Yang terakhir, menjaga muru'ah. Dengan cara berakhlakul karimah baik dari segi perilaku maupun penampilan pakaian dan yang lain. Gelar-gelar Rijalul Hadis. Yang pertama, Al-Musnidi Tholib Al-Hadis. Para muhadis umumnya telah menghafal 1000 hadis baik matan sanad maupun seluk-beluk perawinya. Perawi yang mendapatkan gelar ini adalah yang pertama Atha bin Abi Robah. Yang kedua, Bakar Ibnu Muzar Ibnu Muhammad Ibnu Hakam Maula Surah Hil Ibnu Hasanah. Yang ketiga, Husain Ibnu Basir Ibnu Abi Hazim Qasim Dinar. Yang kedua yaitu Al-Muhaddis, yaitu gelar bagi orang yang telah mahir dalam bidang hadis baik bidang riwayah maupun bidang diroyah. Seorang muhaddis telah mampu membedakan antara hadis doif. Yang mendapatkan gelar ini adalah yang pertama Al-Alama Al-Muhaddisat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yang kedua Al-Muhaddis Al-Bani. Yang ketiga, Asy-Syaikh Al-Muhaddis Ali Hasan Al-Halabi. Yang keempat, Al-Imam Al-Muhaddis Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbadal Al-Badr. Yang kelima, Al-Muhaddis Abu Abdirrahman Yahya bin Ali Al-Hajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atul Latifah akan melanjutkan materi dari Mbak Widya Azura terkait gelar. Gelar yang selanjutnya adalah Al-Hafidh, yaitu gelar ulama hadis yang tingkat kepakarannya di atas Al-Muhaddis dan telah mampu menghafal 100.000 hadis, seperti Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Muslim, Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri Al-Madani, Al-Hafiz Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnu Muhammad Al-Madani, dan Al-Hafiz Ibnu Juraij. Kemudian Al-Hujjah, yaitu gelar ulama hadis yang kepakarannya lebih tinggi dari Al-Hafidh, yang dengan keluasan dan keteguhan hafalannya
Mereka menjadi rujukan para hafidz dalam berhujjah. Dan mereka telah mampu menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad, atau rawinya. Seperti Al-Hafidz Al-Hujjah Hisam bin Urwa ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam Abdul Munzir Al-Quraisy Al-Madani, Al-Hafiz Al-Hujjah Hisam ibnu Zakwan Al-Bashri, dan Al-Hafiz Al-Hujjah Abdul Abu Huzail Muhammad ibnu Walid Az-Zabit. Selanjutnya Al-Hakim, yaitu gelar ulama hadis yang memiliki kepakaran lebih tinggi daripada Al-Hujjah. Mereka benar-benar telah menguasai hadis-hadis yang diriwayatkan. Hadis yang mereka kuasai lebih dari 300.000 hadis beserta sanadnya dan mengetahui takdil dan tajri rawi-rawi seperti Abu Ammar Amir ibnu Suranbi Al-Hamdani, As-Sa'bi, dan Al-Hakim Muhammad ibnu Salama ibnu Dinar Abu Salam Ar-Ribni. Yang terakhir adalah Amir Al-Mu'min fi Al-Hadis, yaitu gelar tertinggi dalam kepakaran ulama hadis. Pada tingkat ini, seseorang benar-benar telah diakui, bahkan namanya telah terkenal di kalangan para ulama mengenai kepakarannya, sehingga ia menjadi imam dan panutan bagi umat di masanya, seperti Abdurrahman ibnu Mahdi ibnu Zakwan Al-Madani, Su'bah ibnu Al-Hajjaj, dan Sofwan As-Sauri. Hikmah dalam mempelajari ilmu rijalul hadis. Yang pertama, mengetahui apakah sebuah periwayatan dapat digolongkan sebagai hadis atau tidak. Yang kedua, mengetahui apakah seorang periwayat dapat dipercaya sebagai periwayat hadis atau tidak. Yang ketiga, mengetahui apakah periwayatan hadis dapat diterima atau ditolak sebagai hujjah. Yang keempat, mengetahui derajat dan kedudukan riwayat sebuah hadis. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.